Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Beauty Soleha Raufi. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video sebelumnya, saya bersama 3 rekan saya, yaitu Cynthia Triana, Nurinda Fitrianingrum, dan Setiabudi Nugroho telah melaksanakan PLP atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 di SMA Negeri 88 Jakarta. Pada video tersebut, kami melakukan wawancara dengan 3 narasumber, yaitu kepala sekolah, guru bahasa Inggris, dan mantan ketua MPK periode 2019. Kemudian pada video kali ini saya bermaksud untuk menjelaskan tentang PLP serta menjelaskan tujuan dari PLP tersebut serta memberikan laporan hasil dari kegiatan tersebut. Pertama dan utama saya akan menjelaskan apa itu PLP. PLP 1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 adalah program sarjana pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang telah diterapkan dan selalu diterapkan di tahun kedua di semester 4. Tahapan ini masih tahapan pertama yang berbentuk wawancara kepada pihak sekolah yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya. PLP sendiri memiliki tujuan untuk membangun jati diri kami, calon guru di masa depan, untuk lebih mengenal dan lebih akrab dengan lapangan persekolahan dalam bentuk pembelajaran, pengajaran, serta kegiatan-kegiatan rutin yang terjadi di sekolah. Pada kegiatan PLP ini, kami mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan terjun langsung ke lapangan persekolahan untuk mengetahui mengenai persekolahan, mengenai pengajaran dan pembelajaran yang terjadi di sekolahan tersebut. Pada PLP 1 kali ini, saya dan kelompok saya berkesempatan untuk terjun langsung ke SMA Negeri 88 Jakarta untuk mewawancarai 3 narasumber. Narasumber pertama ialah Bapak Nasib Joko Utomo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 88 Jakarta, kemudian Ibu Elidona Syahaan selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA Negeri 88 Jakarta, dan yang terakhir ialah Saudari Keisha Mariska selaku mantan Ketua MPK SMA Negeri 88 Jakarta periode 2019. Berdasarkan pada wawancara yang telah kami laksanakan bersama ketiga narasumber tersebut, saya telah mencatat beberapa poin untuk dilaporkan di video kali ini. Poin pertama mengenai kultur sekolah. Pada poin kultur sekolah, saya berfokus mengenai karakteristik umum peserta didik di SMA Negeri 88 Jakarta. Berdasarkan wawancara yang telah kami laksanakan bersama kepala sekolah tersebut, yaitu Bapak Nasib Joko Utomo, siswa-siswa SMA Negeri 88 Jakarta memiliki karakteristik seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta tanah air dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, dan memiliki disiplin yang tinggi, seperti mau bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pada poin kedua yaitu mengenai struktur organisasi di SMA Negeri 88 Jakarta. Sama seperti sekolah-sekolah lainnya, di SMA Negeri 88 Jakarta dipimpin langsung oleh kepala sekolah yaitu Bapak Nasib Joko Utomo dan diikuti dengan 3 wakil kepala sekolah. 3 wakil kepala sekolah itu mencakup 3 bidang yang berbeda. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian bidang kesiswaan, dan bidang sarpras atau sarana dan prasarana. Kemudian poin ketiga dari laporan ini ialah mengenai tata tertib dan peraturan. Berdasarkan pada wawancara yang telah kami laksanakan bersama pihak sekolah, atau lebih tepatnya bersama kepala sekolah SMA Negeri 88 Jakarta, tata tertib atau peraturan di sana telah dilaksanakan dengan ketat dan tegas. Dari wawancara tersebut saya menarik 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu mengenai kasus ringan. Kasus ringan seperti keterlambatan. Di SMA Negeri 88 Jakarta, kasus keterlambatan masih diberikan toleransi sebanyak 3 kali. Itu pun dengan penjelasan atau alasan keterlambatan yang dapat diterima. Di samping itu, siswa-siswa juga masih mendapatkan hukuman atau sanksi yang masih terbilang ringan. Tetapi jika keterlambatan terus terjadi hingga melebihi 3 kali, maka sekolah berwenang untuk memanggil orang tua untuk mengedukasi langsung siswa tersebut bersama orang tuanya. Kesimpulan berikutnya merupakan mengenai kasus berat. Kasus beratnya yaitu seperti bullying. Jika terjadi bullying di SMA Negeri 88 Jakarta, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi berupa skors. Dan skors itu sendiri masih memiliki ketentuan. Ketentuannya berupa sekolah memberikan buku penghubung kepada pelanggar atau kepada siswa yang melanggar untuk diisi setiap harinya dengan nasihat-nasihat dari
dari keluarga, khususnya dari orang tua. Dan dari nasihat-nasihat itu mereka harus bisa refleksi diri, harus sadar pada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan untuk menjadi lebih sadar lagi mengenai perilaku dan sikap yang harus mereka miliki dan harus mereka pertahankan setelah kesalahan yang mereka lakukan itu. Dan di samping itu, pihak sekolah masih memberikan pembelajaran atau materi-materi pelajaran kepada mereka untuk tetap belajar di rumah. Kemudian poin keempat dari laporan ini ialah mengenai kegiatan rutin. Berdasarkan pada wawancara yang kami lakukan bersama dengan Ibu Elidona Syahaan selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris, kegiatan belajar mengajar atau KBM selama masa pandemik dilakukan secara online, sama dengan sekolah-sekolah lainnya berdasarkan pada peraturan dari pemerintah. Untuk kelas bahasa Inggris di SMA Negeri 88 sendiri, pembelajaran dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu tatap muka secara virtual. Untuk kelas bahasa Inggris sendiri, tatap muka secara virtual dilakukan sebanyak 1 hingga 2 kali selama seminggu. Dan cara lainnya ialah dengan diskusi materi melalui grup. Dengan cara guru mata pelajaran mengirimkan materi diskusi kepada ketua kelompok, yang kemudian ketua kelompok membagikannya lagi kepada anggota kelompok untuk melakukan diskusi secara kelompok masing-masing. Dan dari diskusi tersebut dikirim bukti atau screenshot melalui WhatsApp group dan dikirim ke guru mata pelajaran sebagai bukti kehadiran. Poin kelima yaitu mengenai kebiasaan-kebiasaan positif di SMA Negeri 88 Jakarta. Berdasarkan pada wawancara yang kami lakukan dengan dua pihak, yaitu Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Nasib Joko Utomo, dan Ibu Elidona Syahaan selaku guru bahasa Inggris sekaligus wakil bidang kesiswaan, kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di SMA Negeri 88 Jakarta hampir sama dengan sekolahan-sekolahan lain, yaitu seperti upacara, pramuka, dan senam bersama. Tapi di samping itu, SMA Negeri 88 Jakarta memang membiasakan untuk tadarus bersama selama 15 menit sebelum kelas dimulai di setiap harinya, atau berselingan dengan kegiatan literasi yang juga dilakukan 15 menit sebelum kelas dimulai. Dan kebiasaan itu telah berjalan sejak lama sehingga dapat membangun kedisiplinan siswa untuk tidak hanya berfokus pada pengetahuan tetapi juga pada rohani mereka. Dan di sisi lain, selain ada tadarus bersama, ada juga kegiatan kebaktian untuk siswa-siswa yang beragama Kristen dan Katolik. Di sisi lain, ada juga mimbar kreasi yang dilakukan di hari Senin, yang termasuk dalam rangkaian acara upacara bendera, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk menampilkan karya atau kemampuan yang mereka miliki untuk lebih mengeksplor lagi apa yang mereka bisa dan menunjukkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki agar mereka terlatih untuk lebih percaya diri. Dan di samping itu juga ada kebiasaan yang tentu ada di setiap sekolah, yaitu piket kelas. Piket kelas biasa dilaksanakan di pagi hari sebelum kelas dimulai dan di sore hari setelah kelas selesai. Di samping itu juga ada piket-piket yang dilakukan secara massal atau secara bersama oleh warga sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman untuk diri mereka sendiri juga. Kemudian berdasarkan pada pembicaraan kami bersama Kepala Sekolah dan Ibu Elidona juga, SMA Negeri 88 Jakarta memiliki program unggulan yaitu Tutor Sebaya. Tutor Sebaya merupakan program yang berfokus pada diskusi atau pembelajaran kelompok yang dilakukan setelah sekolah usai untuk mengerjakan tugas bersama atau mempelajari materi baru atau mungkin mempelajari materi-materi yang sebelumnya belum mereka benar-benar mengerti. Dan program ini dimasukkan sebagai program unggulan karena menunjukkan kemajuan dari siswa-siswa yang melakukannya. Maka SMA Negeri 88 Jakarta menjadikan program tersebut sebagai program unggulan yang dapat melatih kedisiplinan dan keinginan siswa untuk belajar lebih dan tidak hanya belajar di kelas. Dan pada program ini juga memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah di sekolah tanpa harus mereka bawa ke rumah. Jadi ketika mereka di rumah, mereka dapat beristirahat, dan di sekolah mereka tetap belajar. Seperti itu.
Kemudian poin ke-6 atau poin terakhir dari laporan ini ialah mengenai MPK berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama mantan ketua MPK yaitu saudari Keisha Marisa. Berdasarkan pada wawancara tersebut, ia menjelaskan bahwa MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas adalah organisasi yang bertanggung jawab dan bertugas langsung untuk memantau dan mengawasi kinerja OSIS. Di samping mereka memantau dan mengawasi langsung kinerja OSIS, mereka juga organisasi yang akan turun tangan langsung untuk membantu setiap apa-apa yang dibutuhkan oleh organisasi OSIS itu sendiri. Sekian video laporan hasil wawancara atau kegiatan PLP1 yang telah saya lakukan bersama rekan-rekan saya. Atas nama rekan-rekan saya dan juga saya, kami berterima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.